Di tengah perang Rusia-Ukraina, sikap Indonesia kejutkan dunia. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Winardi Hanafilaki mengatakan Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina. Bebas aktif bukan berarti netral, akan tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam membentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Menurutnya, prinsip bebas aktif tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Sikap Indonesia juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan kepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Kemudian di Indonesia juga terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Ia mengaku Indonesia memiliki langkah terbaik terhadap situasi tersebut adalah dengan deeskalasi, sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mencermati isu Ukraina dengan bijak agar tak menimbulkan perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Dia meminta untuk kembali menuturkan posisi Indonesia dalam krisis Ukraina tetap tak membela siapapun. Peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Erlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra menilai sikap warga Indonesia terhadap invasi Rusia ke Ukraina berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama 141 negara mendukung kecaman terhadap agresi Rusia melalui resolusi PBB. Namun sikap warga Indonesia justru cenderung mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Pasalnya, sikap politik warga Indonesia yang cenderung anti Amerika Serikat dan anti Barat. Radit menilai masyarakat Indonesia akan berpihak kepada siapa saja yang dianggap berseberangan dengan Amerika. Ia menyebut pandangan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain. Lebih lanjut, dia juga menilai masyarakat Indonesia lebih menyukai sosok pemimpin yang kuat dan tegas seperti Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia pun melihat kecenderungan masyarakat Indonesia yang menilai sosok Putin seperti Presiden pertama RI Soekarno yang sama-sama tegas, serta tokoh militer Prabowo Subianto. Sementara masyarakat Indonesia melihat sosok Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kurang tegas karena merupakan mantan komedian. Indonesia tentu saja juga tak bisa lolos dari dampak perang Rusia-Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini. Tapi tak hanya Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan perang antara Ukraina dengan Rusia membuat semua negara ikut pusing. Jokowi mengaku dihubungi oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida beberapa hari lalu. Jokowi mengungkap bahwa para pemimpin dunia itu juga mengeluhkan hal yang sama. Jokowi mengatakan bahwa kondisi ini memperparah ketidakpastian yang sudah terjadi karena revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID. Jokowi menyampaikan perang mempersulit pengelolaan ekonomi dan menurutnya perang Rusia-Ukraina juga telah memicu lonjakan harga minyak mencapai 130 per barel. Selain itu, perang di Eropa Timur telah memicu lonjakan harga pangan. Dia juga menyebut harga makanan di Rusia naik 12%, di Amerika Serikat 6,9% dan di Turki 3%. Jokowi menyebut bahwa ancaman serupa membayangi Indonesia, namun pemerintah masih terus berupaya mencegah kenaikan harga terjadi. Namun Jokowi menyebut bahwa pihaknya berhasil menjalani dan mengelola keuangan dengan baik meski melewati berbagai tantangan dibanding dengan negara lain. Konflik antara Ukraina dan Rusia semakin menderu. Rusia masih tak mau tinggal diam ketika Ukraina berniat bergabung dengan NATO. Rusia sendiri juga telah mengatakan jika sebenarnya Ukraina dan Rusia adalah sama. Telah banyak negara dari berbagai wilayah yang menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Kantor berita TASS News Agency mengungkap yang masuk dalam daftar itu termasuk dalam wilayah Asia, Eropa dan juga Amerika. Negara-negara yang dianggap tidak bersama dengan Rusia yaitu Amerika. Karena adanya perang yang terjadi, tak sedikit publik yang menyoroti peperangan ini, termasuk pengamat asal Indonesia Dina Sulaiman, seorang pakar dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Menurutnya, keberanian masyarakat Indonesia untuk menentang hegemoni Amerika membuat Vladimir Putin kagum. Namun ada alasan lain menurut Dina Sulaiman mengapa umat Islam mendukung Rusia dalam invasi Ukraina. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar. Sedangkan Radityo Dharma Putra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Politik Johanskite Universitas Tartu, Estonia, mengatakan jika Rusia sudah berusaha meningkatkan citranya untuk menjalin hubungan dengan perang Muslim dunia setelah perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Rusia sudah berusaha meningkatkan citranya untuk menjalin hubungan dengan para Muslim dunia setelah perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Dilansir dari Pikiran Rakyat, dalam pakar UNPAD sebut Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia yang berani menentang hegemoni AS.
Komentar Kadyrov diliput di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon Muslim. Hidup kita lebih asyik tanpa mereka, kita lebih berdaulat. Kita lebih merdeka, katanya. Demikian kesimpulan pernyataan terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi sanksi ekonomi bertubi-tubi Rusia dari Amerika dan Barat terkait dengan serangan ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis bahwa sanksi dari Amerika dan Barat akan berbalik kepada mereka. Putin menjanjikan Rusia akan pulih lebih cepat. Sebaliknya, Amerika dan Barat akan menderita akibat sanksi ini. Mereka juga sudah rasakan saat ini harga pangan dan energi yang lebih tinggi dan Moskow akan menyelesaikan masalahnya dan muncul lebih kuat, kata Putin dikutip dari tribuntimur.com. Putin mengatakan tidak ada alternatif untuk apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina dan bahwa Rusia bukanlah negara yang dapat menerima kompromi kedaulatannya untuk semacam keuntungan ekonomi jangka pendek. Operasi ini akan berlangsung, tidak ada negosiasi untuk kedaulatan kita dalam hal apapun, kata Putin. Ada beberapa pertanyaan, masalah dan kesulitan, tapi di masa lalu kami telah mengatasinya dan kami akan mengatasinya sekarang. Pada akhirnya ini semua akan mengarah pada peningkatan kemerdekaan, swasembada dan juga kedaulatan kami. Demikian katanya dalam pertemuan pemerintahan yang disiarkan televisi 2 minggu setelah pasukan Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina. Selain itu, media asing juga menyoroti kenapa orang Indonesia mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Vladimir Putin pro-Islam. Dalam voting yang diadakan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, beberapa waktu lalu Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun, media asing asal Singapura Asia One menyoroti sikap resmi Indonesia di PBB ternyata tidak dimiliki semua warga Indonesia. Maiko Setiawati asal Situbondo, Jawa Timur, menjadi salah satu yang mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Mako, yang juga orang Tionghoa, mengaku mendapat informasi dari aplikasi pesan Cina Weibo tentang sudut pandang Rusia dalam konflik di Ukraina.